Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kami Padepokan Galih Jati. Kepada subscriber atau penonton channel Galih Jati dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya pekerjaan semoga segera mendapat pekerjaan, ya. Yang baru dapat masalah semoga segera diambil masalahnya oleh Allah. Yang baru sakit semoga diberi kesembuhan. Bagi keluarga yang lama belum punya keturunan, semoga segera diberi keturunan. Apapun masalah Anda, semoga segera terselesaikan, mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kami dari Padepokan Galih Jati ingin mengungkap, bahasanya mengungkap atau menarik, mengungkap bukan misteri, 30.000 artefak atau benda kuno dan kitab kuno yang ada di Belanda itu akan dikembalikan ke Indonesia setelah kemarin Bapak Prabowo berserta rombongannya datang ke Belanda. Kita akan menarik salah satu kodam yang ada di situ, satu. Kita tanya sejarahnya kok sampai ke Belanda itu dulu gimana, terus di sana itu gimana, ada apa kok puluhan ribu artefak di Indonesia kok dibawa ke sana semua beserta itu maksudnya sana itu dulu menjajah atau mau menjarah sekalian atau mau gimana itu nggak tahu. Ya, siap. Minta doanya semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi tasbih mutara dengan izin sang yang nujahana saya protek badan menjaga yang di dalam semua dari kalian dua tiga bersama juga maksud langsung meledak Allah semua penyusunya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi tasbih mutara dengan izin sang yang nujahana bentengi kami dari semua gangguan dari para penyusup. Jika ada penyusup langsung hancur radius 200 meter dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutara dengan izin sang yang nurjahana bantu saya menarik salah satu kodam yang ada di salah satu di 30.000 artefak yang sekarang ada di Belanda yang rencana akan dikembalikan ke Indonesia. Salah satu kodamnya ketarik ke tangan saya, yang asli ketarik ke tangan saya. Allah dan izin sang yang nurjahana jika ada penyusup langsung hancur. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dan izin sang yang nurjahana di mana sinkron dengan tubuh mediator. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Wun otomatis bisa berbahasa Indonesia. Langsung translate bahasa Indonesia. Wun, assalamualaikum. Bicara dengan siapa ini? Sudah di golongan apa? Jin, iya. Bener Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Jin channel. Saya protes jika goib ini berbohong, terpotong-potong, terlempar neraka. Sampean yang menunggui benda pusaka apa? Saya ada di kepala. Kepala apa? Kepala patung atau kepala apa? Kepala patung. Patungnya siapa? Saya ada di kepala Buddha. Buddha. Iya. Udah lama sampean di situ. Udah. Sekarang umur berapa? 1700 lebih. Dulu itu patungnya itu diambil dari mana? Dari sisa kerajaan mana? Saya
sebelum ada kerajaan. Sebelum ada kerajaan. Iya. Maksudnya dari Mataram kuno atau Majapahit. Ya, Sebelumnya itu. ya. Jadi lama sekali. Jadi sebelum Mataram kuno, sebelum itu apa? Nggak paham sejarah. Udah tahu Islam, gitu kan? Nggak ada Islam. Itu dulu Islam belum masuk sampai waktu sampean dibuat patungnya dibuat itu. Nggak ada Islam. Ada. Sekarang ada. Mau Islam dulu, nanti baru ngobrol-ngobrol biar enak. Ini lihat ini, dan jinsang yang nur cahaya terus merasakan nikmatnya iman Islam masuk ke lapisan paling dalam. Oh, Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinkron langsung. Mau disempurnakan, gimana rasanya? Gimana rasanya? Sesak. Dan jinsang yang membuat sakit, yang membuat langsung hancur, lempar neraka. Yang membuat sakit, lempar neraka. Udah enak belum? Disempurnakan saja biar enak. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan jinsang yang semua yang menghalang-halangi langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, diulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua syariat akademi dari Bukan Misang yang bercahaya masuk ke ini, wujudnya langsung berubah seperti wujud manusia. Bajunya putih, baju sorban koko. Wajahnya berubah jadi ganteng. Gimana, sudah enak? Ya. Sampai tadi wujudnya apa sebelum Islam tadi? Wujudku Besar. Seperti apa? Buta loco aja, apa seperti raksasa, apa raksasa? Sudah tua nggak sampean tadi? Kok energinya beda dengan yang biasanya? Saya menempati di kepala Udah lama ya. Boleh tahu namanya jenengan? Kalau boleh tahu enggak? Saya belum dikasih. Ya, mau kasih nama apa ya? Kasih nama Agus ya? Enggak mau, ya siapa? Kasih nama Rahmat ya? Lah, mau minta nama siapa? Bikin nama sendiri aja. Pakuto ya, Mbah Pakuto ya. Ini Mbah boleh tahu ceritanya itu, di sana itu teman-teman jangan banyak kan, 30.000 artefak itu. Masih ada lagi enggak itu? Masih. Berarti masih banyak lagi Mbah ya? Berarti yang terdaftar 30.000 itu cuma yang terdaftar, yang enggak terdaftar itu banyak Mbah ya? Yang dulu diangkut Belanda yang diambil dari Nusantara ke Belanda dulu banyak ya? Macam-macam. Itu dari Jawa atau dari seluruh Nusantara? Dari seluruh Nusantara.
Dari kerajaan-kerajaan itu ya, pusaka-pusaka kerajaan itu diambil semua ya. Iya. Itu diambil, itu dipaksa diambil, dicuri atau gimana, atau dirampas gitu aja. Atau diambil saja gitu. Dirampas mungkin gitu ya. Bahasanya dirampas. Boleh diceritakan Mbak kejadiannya itu Pak? Itu Iya. Waktu ngambilnya terus naik apa ke sana dulu, dinaikkan apa, terus di sana itu diperlakukan seperti apa kita enggak. sebenarnya saya diambil ke rumah sakit. Lakukan apa? Kami sebenarnya dimuliakan di sana. Dimuliakan. Iya. Maksudnya dimuliakan di sana Dirawat. dirawat. Iya. Kasih makan di sana. Dan Dikasih makan, dikasih makan. nyari sendiri makannya ya. Iya. Itu dalam satu ruangan atau beda-beda? Beda-beda ruangan. Soalnya jumlahnya banyak. Banyak sekali ya. Jadi jenengan termasuk yang tertua ya, termasuk ya. Masih ada yang tua lagi. Cuman saya juga udah tua. Udah tua. Ya. Semua yang di situ saya Udah lama ya. Jadi jenengan terus kalau boleh dibilang saksi sejarah Pak ya. Sejarah penjajahan kolonial waktu dulu ya. Iya. Kasih sejarah ya. Dari dulu jenengan tuh kita kembali lagi ke tadi. Jenengan tuh katanya bertempat tinggal di kepala Buddha. Gitu. Itu di daerah mana dulu? Ingat nggak jenengan? Nggak tahu nggak namanya? saya di daerah Perbukitan ya. Di atas awan. Di atas awan. Ya. Maksudnya oh itu tinggi sekali tuh Mbah ya. Iya. Dulu. Yeah. Semuanya bertempat itu. Yeah. Yang paling tinggi-tinggi. Yeah. Kalau yang paling rendah itu. Yeah. Itu termasuk rendah. Oh gitu. Itu simbolnya kayak gitu nggih? Iya. Semakin tinggi kami semakin dimuliakan. Dimuliakan gitu. Iya. Itu hanya yang tertanam sebenarnya. Maksudnya terkubur di daerah situ. Iya. Masih banyak itu ya. Masih banyak di Indonesia sendiri juga masih banyak. Candi-candi itu juga masih banyak. Cuma nggak kebuka aja. Kalau kebuka, hampir semuanya Nusantara Jawa di daerah pesisir sini. Iya. Di perbukitan itu banyak sekali candi. Candi. Apa dulu ramai Mbah ya Jawa ini Mbah? Oh, nggak cuma ramai. Iya. Pusatnya keramaian, pusatnya kota. Di Jawa ini. Ya. Karena banyak candi, banyak kerajaan dulu Mbah ya. Ya, apalagi di tempat kami. Yang kami tempat ini, tempatnya orang istimewa. Nggak ada namanya cuaca panas ataupun dinginnya ya. dingin tenteram. Iya. Karena di situ banyak bencana. Iya. Semuanya jadi hancur. Iya. Tapi sebagian juga masih banyak terbantu. Iya. Ya itu diambil langsung kan ya itu memang di kepala Buddha ya. Terus badan itu masih di sini atau di bawah sana? Di sini. Masih di sini. Di sini. Kemungkinan kalau aku Gantikan. Ya. Ya itu diambil dari candi atau dari perbukitan itu? Sebuah candi atau gimana? Ya. Atau tempat-tempat apa ya, tempat dulu mungkin tempat peribadatan agama-agama dahulu. Ya. Tempat peribadatan ya? Iya. Begitu. Ya. Boleh diceritakan Mbak? Tadi jenengan bilang kok Jawa itu dulu ramai. Iya, ramai ya. Ramai sampai orang-orang mana itu, orang luar negeri, kolonial itu sampai mau kesini, mau jarah di sini itu seramai apa sih Mbak? Oh, ramai sekali.
di tempat kami itu bisa dinamakan surga, Surga. yang apa-apa ada. Nggih. Serba damai itu Bang. Nggih. Tenang damai gitu nggih. Bukan cuma itu, Ya. mau cari apapun ada. Emas biji selojot wono komplit. Banyak ya. Ya, air mengalir banyak. Bahkan sampai minuman jamu-jamu kami dan nikmat-nikmat. Itu sehat-sehat. Ternak tuh sehat semua nggih. Ya, Itu kok bisa sekarang istilahnya banyak candi-candi itu hancur itu dulu kok karena apa Mbak? Bencana alam itu dihancurkan. itu bencana alam, Bencana alam asli itu. Itu bukan dihancurkan nggih. bukan dihancurkan. Itu bencana alam. Mulai dari bulu gunjang gajah, Ya. gempa, Nggih. mulai dari itu gunung meletus. Nggih. Gunung meletus itu nggak cuma satu gunung yang Nggih. meletus, Nggih. bahkan di Semua gunung gunung. itu meletusnya berbarengan itu Mbak. Ya, Dulu. bahkan sampai tidak ada matahari. Karena ketutup awan itu ya, ketutup awan itu karena letusan itu. Ya, Itu mulai istilah hancurnya peradaban di masa jenengan itu ya. ya, Iya. manusia bisa itu. Hmm. Hancur. Terus Yang nggak mati itu pindah daerah gitu ya. daerah timur. Timur. Oh iya. Ini. Terus itu bencana alam, tempat jenengan itu terus hancur gitu. Habis itu ganti masa lagi, datangnya para kolonial penjajah itu, terus kepala budaya itu yang tempat jangan singgah itu diambil gitu, Ya, diambil terus diangkut ke sana. sebagai Bukti. beliau bilang Iya. ke tanah Jawa, Iya. ke Nusantara, Iya. mau mengambil rempah-rempah Iya. itu bohong. Bohong. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya sebenarnya dia ambil emas. Selain mengambil emas, Iya. dia mengambil kitab-kitab. Sejarah-sejarah itu. Bukan cuma hanya sejarah, kitab-kitab kuno Iya. yang berisi tentang pengobatan, Iya. yang berisi tentang kitab perbintangan, Iya. yang sampai sekarang tidak ada yang bisa meniru kitab perbintangan itu. Itu ada di dalam. Berarti dulu itu Sama saya. Jawa itu sudah maju sekali Bang ya? Ya, Iya. Itu sengaja dicuri oleh mereka ya? Itu untuk apa Mbak? Kalau untuk membodohkan manusia Nusantara. kalau bodoh terus gampang dihancurkan gitu maksudnya? Ya, Berarti ada sesuatu di balik itu Bang ya? ya, Misalnya mau menghapus sejarahnya tanah Jawa atau Nusantara keseluruhan? Nusantara keseluruhan. Mau dihancurkan, mau dibodohi gitu? Membodohkan supaya lebih gampang. Iya. Lebih gampang untuk mengambil, lebih gampang untuk merampok. Karena dia menjajah itu merampok. Iya. Bukan apa-apa, tapi merampok. Iya. Diambil semuanya yang terpenting dari tanah Nusantara ini. Itu agar sejarahnya, identitasnya orang-orang Nusantara hilang terus gitu, Mbak? Mungkin gitu ya? Iya. Waktu itu juga dengan bencana juga. Ya. Terus ini Mbak, mereka niat ngambil kitab-kitab kuno, terus artefak itu tujuannya tadi bilang untuk menghancurkan sejarahnya Nusantara gitu. Iya. Biar nanti Nusantara itu hilang identitasnya, hilang jati dirinya gitu ya. Iya. Terus gampang dihancurkan. Kalau itu tidak diambil, Iya. Nusantara masih percaya. Iya. Sampai sekarang ya. Iya, karena orang-orang dulu itu lebih tahu. Iya. Bahkan arah angin, Iya. cara bercocok tanam, Iya. itu orang-orang dulu itu tahu. Terus Cara kita pengobatan
hukum itu ada, hukum-hukum juga ada nggih. hukum-hukum itu lebih istimewa daripada sekarang. Nggih. Kalau zaman dulu itu menaruh barang berharga atau Nggih. tidak berharga, taruh di situ, tidak akan mungkin ada orang yang mau Ngambil, oh nggih. karena keyakinan. Nggih. Tidak kayak zaman sekarang Nggih. yang kami dengar itu. Nggih. Makanya itu orang-orang sekarang itu sama seperti penjajah itu, Penjajah. Oh, iya. karena tidak di situ Nggih. supaya menjadikan Nusantara ini tidak tentram. Iya. Kalau dianggap orang-orang seperti zaman dulu, Tentram Mbah nggih. Damai gitu nggih. damai sejahtera, bahkan dunia sama Nusantara ditangkap. Takluk. Makanya banyak bangsa yang ingin menghancurkan Nusantara Mbah nggih. Ya, justru dulu itu menguasanya itu malah wanita. Wanita. Ya, Maksudnya di Jawa, di Nusantara ini ada pengusaha wanita yang hebat gitu. ya, di tempat kami, Wanita. ya, penguasanya wanita. Tapi wanita itu dihormati semua orang. Iya. Iya. Berarti anu Mbak ya. Kalau sejarahnya andekan itu buku-buku tak kuno terus prasasti, buku sejarah itu nggak diambil, mungkin sampai sekarang itu sejarahnya jelas Mbak nggih. Sejarahnya Nusantara jelas Mbak nggih. Iya, Katanya banyak yang dibelokkan sejarah itu Mbak. iya, itu sejarah itu benar benar. Yang dibelokkan ya. Cerita. Yang buat siapa cerita itu? Dia ngambil kami. Oh, orang-orang itu. Berarti dia ngambil kitab-kitab kuno itu terus mereka ganti dan kitab yang baru. Ya, Tapi dengan dibelokkan sejarahnya. Oh, gitu. Nggih. banyak kita pengenalan. Nggih. Tujuannya agar mengubah sejarah nggih. Sejarah, mengubah sejarah. Iya. Gimana? Juga mengubah keyakinan. Nah, keyakinan. Ya, Iya. kalau orang itu sudah yakin, orang bagus berarti dia hatinya tenang. Di dalam hati yang tenang mendapatkan jiwa yang tenang juga. Di situ berarti tidak bisa orang menjajah. Iya. Karena keyakinan di situ. Iya. Sebenarnya dari tentu yang mengambil tidak bisa. Iya. Karena tidak bisa jadi diadu domba. Biar mudah diadu domba, biar apa? Biar mudah dihancurkan, terus dikuasai mereka itu. Ya, makanya kami dulu orang-orang sana kami dulu itu di kelompok-kelompok, Iya. supaya lebih mudah dia untuk mengelola harga benda di Nusantara. Iya. Bahas saya pernah dengar slogannya orang-orang Barat zaman dulu. Siapa yang menguasai Nusantara itu akan menjadi musuh dunia. Apa benar itu, Pak? Karena Nusantara katanya kekuatan terbesar itu ya. Nusantara. Besok suatu saat akan kembali seperti itu. Oh, kembali ke zaman dulu. Maksudnya kejayaannya atau kejayaannya kembali. Ya. Berarti cerita-cerita ramalan-ramalan bahwa Nusantara akan menjadi musuh dunia itu benar, Pak? Setahun jenengan. Apa Ya. begitu kan ceritanya nanti? Ya, itu sebenarnya tidak ada di kitab kan. Sebab kitabnya di situ ya. Oh, salah satunya buktinya ini 30.000 artefak ini mau dipulangkan itu apa? Sebagian untuk mengenal itu. Apa kekuatannya mau ngumpul lagi tuh, Mbah? Ya, Mungkin begitu ya. dari situ Nggih. hanya kitab-kitab. Nah, itu dipelajari satu persatu dari orang Indonesia atau Nggih. orang Nusantara ini. Nggih. Setelah itu mendapat pelajaran Nggih. berpeluang orang-orang yang bisa untuk mengumpulkan di Nusantara ini. Oh, gitu ya. Ya, Itu kok ini padahal kepulangan benda-benda sejarah itu sudah direncanakan sejak tahun 1951 tapi belum berhasil. Baru kemarin itu Bapak Prabowo dan
rombongannya itu bisa negosiasi, bisa adil lah. Ini tinggal ngangkut saja ke Indonesia itu apa ada peran dari jenengan saat rombongannya yang tinggal di tempat Najjarah itu, dan yang bisi-bisi pangerannya sana atau orang sana biar dilepaskan itu ada itu. Ada. Oh, jadi sampai dulu juga bisi-bisi orang sana itu biar dikembalikan gitu bah ya. Kawan-kawan kami kayak begitu. Jangan bisi sama teman-teman jenengan. Iya. Karena jangan pengen pulang ya. Jangan saat dengar pengen pulang ke Indonesia lagi ya. Iya. Karena kami sini Nggih. juga pengen dihormati. Nggih, pengen kembali ke kampung halaman lagi nggih, Pak. Ya. Nggih. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbah? Sampaikan tentang apa lagi? Itu maksudnya tentang sejarahnya. Tadi jangan diambil dari Jawa terus ke sana itu sudah. Tadi yang jenengan bisi-bisi orang-orang sana agar mau memulangkan artefak itu loh, Mbak. Itu jangan bisi-bisi gitu. Karena jangan pengen pulang lagi. Pengen pulang ke kampung halaman itu. Itu maksudnya jangan tuh rindu kampung halaman po udah emang saatnya Indonesia itu ngumpul kekuatan gitu. Ya. Pulang sana itu saya bikin ketakutan sama pemimpin orang sekarang. Dia pernah menampakkan kepada petugasnya yang nunggu museum itu. Ya. Pernah. Mereka nggak takut ya? Karena dia tidak percaya seperti kami. Nggak takut. Oh ya. Temannya ada berapa ribu sana, Mbak, teman yang wujud gaib yang menempati itu? Ya, banyak ya. Cuma Ribuan ya. Nanti diajak Islam, Mbak, ikut acaranya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana kalau beliaunya mau. Itu saya mau jadi. Nggak mau saat itu. Kenapa nggak teruskan? Dirahasiakan. Ini sudah tahu beliau. Ya. Sudah tahu. Dari sana sudah tahu beliau ya. Geng. Tapi kami nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut. Baru kali ini jangan datang ke sini saya tarik tadi ya. Iya. Nanti teman-teman diajak Islam seperti yang tadi saya ajarkan tadi, baca syahadat 2 kali, ya. Tapi jangan itu namanya lupa. Jangan tuh namanya siapa? Parkoto, siapa lali? Oh, okay. Ya udah nggak berarti. Ya udah Pak, terima kasih, mohon maaf atas atas kelancangannya, jaringan saya tarik pulang dari negeri sana itu ke Indonesia. Mohon maaf jika mengganggu. Silakan kalau mau kembali ke sana, teman-temannya diajak Islam, bisi-bisi orang sana biar segera barang-barang atau itu sudah kembalikan ke Indonesia, minta tolong ini energi negatifnya itu yang membahasakan serangkaian di bawah ini, Mbak, sekalian di bawah itu itu punya mediator ini. Mau keluar sendiri tak keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jasa yang bantu orang gaib ini dari mediator beserta seluruh efek-efek negatifnya semua tarik keluar, berdiserang serangkaiannya, penyakitnya juga semua tarik keluar, kembali ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjadi semua dosa semuanya kembali jika ada luka dan jadi biar insyaallah. Nah, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan ke negeri seberang. Jalan-jalan di negeri atas laut.
Gini. Alhamdulillah demikianlah para pemirsa mendemisasi kami dengan salah satu salah satu penunggu ribuan artefak yang di Belanda yang rencana mau dipulangkan ke Indonesia. Jadi pesan dari media tadi, dulu tuh Nusantara itu ada negeri yang hebat, negeri yang jaya. Artinya akan banyak pasti orang-orang yang iri, yang ingin menghancurkan negeri kita tercinta ini. Maka kami mengajak ya, jaga identitas budaya Nusantara. Ya. Jangan mau digantikan dengan budaya-budaya dari Barat, karena itu budaya identitas itu tinggalan dari leluhur kita, biar kita tidak mudah dihancurkan. Ya. Demikian ada yang mau disampaikan, monggo. Saya Tidak apa-apa, tadi kan saya masih bingung itu. senang ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.